Ramadan means to me. Pakai bahasa Inggris. Ramadan bulan yang bulan penuh ampunan, turunnya banyak keberkahan dari Allah. Dan buat aku itu adalah spesial. Karena setahun sekali, walaupun sebulan. Dan buat aku tuh bulan dimana awal mulanya semua ketaatan. Buatku Ramadan itu jackpot dari Allah, karena di situ ada Lailatul Qadarnya. Bulan yang penuh pahala yang berlipat ganda. Mengejar pahala sebesar-besarnya. Kenapa orang-orang tuh di Ramadan bersemangat banget? Karena emang dikali lipatkan gitu si pahalanya. Kebaikan itu kerasa sampai ke semuanya. Kan kita umatnya Rasulullah ya, umurnya nggak nyampe 100 tahunan gitu kan. Allah ngasih umatnya Nabi Muhammad tuh untuk setara gitu sama umat-umat yang lainnya dalam membuat amalan. Jadi adanya bulan Ramadan gitu. Dan pada bulan itu orang-orang jadi muslim. Maksudnya jadi kerasa Islamnya gitu. Begitupun aku, karena orang tua aku juga backgroundnya lumayan agamis gitu. Jadi kalau Ramadan tuh ada program. Jadi Ramadan bagi aku tuh bulan waktunya kita ibadah yang benar-benar ibadah gitu. Waktunya aku untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala. Bulan Ramadan itu bulan refleksi sih. Bulan aku dimana aku bisa muhasabah banyak-banyak diri aku gitu. Bulan kayak lebih kita banyak-banyak evaluasi, mengkoreksi diri selama setahun sebelumnya. Karena ntar pada ending Ramadan tuh kayak, kayak lebih fresh lagi gitu, terlahir kembali gitu kan. Karena banyak banget peluang-peluang untuk kita bisa nge-restart dosa-dosa kita pas lagi di bulan ini. Kangen orang-orangnya, karena kalau Ramadan tuh orangnya berubah sih. Terus aku kangen Suasananya sih paling. Suasana sih pastinya. Ya aku kangenin sama sih the vibes. Iya suasananya sih. Suasananya ya kayak kalau misalnya nih orang sehari-harinya nggak taat gitu ya, tapi di Ramadan tuh dia nggak malu buat taat gitu, karena semua orang berusaha buat taat kan, berusaha buat berlomba-lomba gitu buat taat. Jadinya buat aku yang amalannya segitu aja gitu, kayak kalau misalnya mungkin di luar sana juga banyak orang yang kayak kalau misalnya sehari-harinya malu gitu buat ngelakuin taat yang taat banget, tapi di bulan Ramadan tuh enggak gitu. Dan itu emang Allah khususin di bulan Ramadan tuh suasana itu gitu, dan orang-orang semuanya ngerasain itu gitu. Ramadannya itu loh yang feel safe gitu loh, ngerasa aman di situ, terus tenang, terus kayak orang-orang tuh kayak fokus ke ibadah gitu daripada ngejar dunianya gitu, kerasanya sih kayak gitu. Kak, aku kangen bulan Ramadan tuh ibuku. Ramadan tuh aku kangen bapak ibuku di rumah, kita makan bareng, dan aku masih ingat momen itu ya. Ibuku masak, terus aku makan gitu di buka puasa bareng-bareng. Makan bareng-bareng terus di bawah gitu loh sama keluarga. Bareng-bareng sahur, terus bareng-bareng buka puasa. Suka buka bersama di masjidnya keluarga gitu, musolanya keluarga bareng-bareng, walaupun sederhana, walaupun cuma telur ceplok sama sayur bayam itu sambal, Masya Allah kayak ya gitu. Karena kan anak rantau ya, jadi tuh tahun kemarin kan aku udah ngerasain sahur dan buka puasa tuh nggak bareng. Jangan ngomongin itu. Ya kayak gitulah.
Karena kalau di bulan-bulan biasanya makan tuh sendiri-sendiri, kayak sarapan, malam juga makannya sendiri-sendiri. Tapi kalau Ramadan makannya bareng-bareng sama orang tua di bawah gitu. Jadi kayak lebih nuansanya lebih kekeluargaan gitu sih. Zaman-zaman dulu kecil kan kalau masuk bulan Ramadan tuh nggak tahu ya, suasananya tuh kayak lebih hangat gitu loh. Dalam artian kayak ya keluarga berkumpul juga, terus banyak event-event khususnya biar buat anak-anak kecil gitu ya, kayak di tepeki-tepeki segala macam gitu kan. Kayak satu bulan yang unik di antara bulan-bulan yang lain, jadi sangat berkesan. Tapi makin kesini itu kayak kita yang harus menghidupkan rasa itu sendiri gitu. Kalau zaman kita kecil kita terbawa suasana karena memang suasananya benar hangat, makin kesini semakin banyaknya ya entertain mungkin ya, yang sekarang udah nggak terlalu banyak yang mengangkat hal-hal di bulan Ramadan menurut aku pribadi gitu ya. Jadi kayak lebih kita yang dimana kita lebih bisa mengisi bulan ini tuh dengan full, kita bisa mengartikan bulan ini lebih deep lagi buat diri kita sendiri sih. Jadi kalau yang aku pribadi, kalau yang aku kangen di Ramadan ya itu suasana waktu zaman Ramadan tahun 2007 mungkin. Buka puasa, terus buka puasa bareng, sholat tarawih bareng. Sebelum malam terakhir juga tuh itikaf juga rame gitu, masjid rame gitu. Lagi yang aku kangenin ya dari bulan Ramadan ya sih pulang kampung itu yang aku kangenin pastinya. Kalau Arab perantauan ya pulang kampung. Finally aku pulang kampung, ayah ibu. Terus di Jogja, aku kan aslinya Jogja itu menurut aku suasananya ketika Ramadan itu enak banget, asli enak banget. Ada yang tahu Jogokarian, itu ada kampung Ramadan Jogokarian, itu selalu ke sana. Parah Ramadannya tuh sangat-sangat berarti gitu loh. Iktikafnya tuh di semua masjid juga ada iktikaf. Semua masjid itu tuh pada membagikan iftar, orang-orang tuh pada berlomba-lomba gitu loh Mbak, buat ngasih iftar buat orang-orang gitu. Itu sih yang aku tuh kehilangan banget tuh momen di keluarga aku sama Jogjanya itu. Ini tahun kedua kan nggak di Jogja, yang aku kangenin itu. Assalamualaikum. Astagfirullah. Jujur nih belum apa yang udah aku siapin ya. Siapin makanan, stok buat sahur gitu. Aku menyiapkan apa yang bisa aku siapkan. Sebenarnya ini sih telat ya. Kalau soal persiapan kayaknya nggak akan pernah cukup ya, kayak selalu penyakitnya tuh tiap tahun kayak tahun besok harus lebih baik lagi gitu persiapannya. Tapi ternyata enggak gitu. Kayak sekarang aja udah 2 minggu kurang gitu ya, seminggu lagi kayak masih gitu-gitu aja gitu. Aku belum nyiapin apa-apa ya. Ya aku harusnya nyiapin sih, tapi mungkin aku belum maksimal ya. Harusnya nyiapin ibadahnya disiapin, latihan puasanya disiapin, terus habis itu habitsnya disiapin ya. Iya bener Mbak, baru tadi aku nyari-nyari ya tentang Ramadan. Ternyata yang lebih harus aku siapkan daripada materi ya. Maksudnya mungkin kita beli persiapan makanan buat Ramadan, tapi ternyata yang harus lebih dipersiapkan adalah hati. Hatiku tuh udah ini belum sih? Udah pantas belum sih untuk menyambut Ramadan? Ramadan tuh bulan suci, jadi seharusnya aku juga harus bersih-bersih dari kebiasaanku yang tidak bermanfaat gitu. Nah, sekarang ini aku lagi mau concern, padahal hamil beberapa lagi ya, concern ke situ, persiapan hati, biar Ramadanku nggak sia-sia. Tapi yang sekarang sih kesehatan kali ya, karena kemarin aku habis sakit gitu. Jadi kayak
aku nggak boleh sakit dulu nih biar yang kemarin tuh sakitnya tuh nggak keulang lagi tuh. Jadi kayak lebih ngejaga badan aja sih. Aku nyiapin apa ya? Jadi belajar tentang ternyata manfaat puasa tuh bukan cuma buat pahala aja ya, tapi buat kesehatan kita juga sebenarnya gitu. Jadi kayak detox gitu. Belajar untuk membuat habits agar nggak kaget di bulan Ramadan sih, kayak saran Mbak Rahmi juga kemarin waktu tasin itu, ayo sedikit-sedikit yang penting istiqomah gitulah, baca Al-Qur'annya sedikit-sedikit biar nggak kaget nanti, karena kan mau maraton di bulan Ramadan, jadi ya. Terus paling kebiasaan, kan aku jarang sholat sunnah. Ya buat sholat sunnah tuh, nah lagi dicoba buat sholat sunnah itu gitu. Kalau sejauh ini Yang aku siapin adalah membeli kurma. udah ngeprint, enggak ngeprint, cuman download apa sih kayak Ramadan planner gitu loh. Aku udah mulai prepare bikin planning sih. Aku bukan tipikal orang yang tersusun banget sebenarnya sama planning yang harus aku mengerjakan ini dengan struktural gitu. Cuman aku lebih ke oke, kita bawa enjoy aja bulan ini gitu ya, dengan segala macam jadwal, kayak misalkan kita ngisi dengan baca Quran pastinya kalau bulan Ramadan, puasa gitu. Cuman aku nggak yang nge-force diri aku harus target sekian, misalkan dalam 5 hari selesai 30 juz gitu. Enggak, cuman aku lebih, yang penting aku menjalaninya enjoy, aku nikmat, aku memaknai itu. That's it loh. Jawaban klasik semua orang ya, pasti bisa ngelaksanain ibadah sebaik mungkin gitu. Ya semoga gak mut-mutan gitu, gak cuma rajin di awal doang, terus kayak pas atau enggak pas sudah terakhir baru ngebut gitu. Semoga pas dari awal sampai akhir tetap stabil gitu ya, kalau bisa terus meningkat. Harapan aku di bulan Ramadan pastinya aku jadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena sebenarnya challenge untuk jadi lebih baik kan setiap hari. Cuman kalau dengan momentum bulan Ramadan ini kita meraup sebanyak-banyaknya tobat tuh ya, minta ampun karena dosanya nggak tahu deh dosanya udah berapa gitu. Jadi harapan aku pasti jadi lebih baik lagi, bisa punya habit baru. Karena Ramadan ini bisa jadi salah satu pancingan buat kita membuat habit baru kita buat bulan-bulan setelahnya gitu. Harapan aku di bulan Ramadan adalah diterima semua amal ibadahku, Allah ridho. Karena kan puasa antara hambanya dan Allah ya. Jadi aku berharap semoga Allah menerima amal ibadahku. Kan banyak ya yang udah gak bisa puasa. Ya Allah semoga diketemukan lah sama Ramadan. Harapannya pengennya insya Allah pengen sehat walafiat ya, sehat walafiat, silaturahmi bareng keluarga, pengen nggak tahu sih, mudah-mudahan pada panjang umur semuanya buat keluarga di rumah sehat selalu, itu doang sih paling, sehat dan panjang umur. Gak tau ya, kayak sangat memuncah gitu loh keinginannya untuk semoga ibu-ibu masih ada. Gak tahu dapat sinyal dari mana, kayak ya Allah semoga ibu masih ada, apalagi aku sekarang lagi di perantauan. Jadi kayak intensitas ketemu orang tua itu, kita kalau nggak lebaran nggak pulang nggak sih, iya kan? Jadi kayak semoga Ramadan bisa aku nikmati gitu bersama orang tua. Itu sih Harapannya ya, aku bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dan karena aku lihat bulan Ramadan kemarin pas aku flashback lagi, ternyata tuh aku masih ada yang kurangnya. Aku pengen bikin corner ibadah gitu ya, pengen untuk bermunajat kepada Allah. Jadi nggak kayak, biar ibadahnya nggak kayak ya udah kayak ibadah sehari-hari gitu, tapi ini kan spesial ya. Jadi aku pengen menspesialkan bulan spesial ini. Kamu nggak mau? Harapan aku seperti itu sih. Semoga aku benar-benar mewujudkannya.
Terus kan kalau di kampung tuh aku karena ada bapak yang nyuruh buat kuliah subuh, jadi aku kepaksa ikut kuliah subuh gitu. Nah sekarang kan di sini kayaknya gak ada gitu ya. Jadi pengennya aku tetap kalau misalkan udah sahur tuh nggak tidur lagi, tapi tetap misalkan apalah baca buku atau baca Quran lagi gitu. Jadi abis sahur harapan aku semoga aku gak tidur lagi gitu, tetap dipakai buat ibadah. Harapan aku bisa memaksimalkan diri aku untuk melakukan banyak kebaikan. Nah yang paling penting dari Ramadan tuh 10 malam terakhir kan. Nah kalau sebelum aku di Alila ini, aku ada temen buat Lailatul Qadar itikaf gitu ya. Karena dulu aku kan di Bandung, jadi ada masjidnya di DT gitu. Nah semoga yang aku harapkan sih aku bisa tetap di sini ada temen gitu buat itikaf gitu. Aku pengen bisa itikaf bareng sama keluarga, pengen bareng-bareng gitu ke masjid. Karena jujur hampir nggak pernah gitu. Karena sibuk dengan aktivitas masing-masing, jadi pengen banget bisa bareng-bareng itikaf itu sih. Itikaf di masjid, benar-benar memanfaatkan, ya berdoa pada Allah. Doa spesifik di bulan Ramadan. Sebenarnya aku gak terlalu banyak harapan sih, gimana ya? Aku gak tahu, belum merencanakan aku bakal doa apa. Apa ya? Gak ada sih. Orang-orang ada ya? Orang-orang ada gak? Secret. Rahasia. Ya pasti ya ampunan ya. Pengen diampuni dosa-dosa semua, segala dosa-dosa kan dikala aku sendiri gitu. Kan kalau aku lagi sendiri atau kita semua lagi sendiri tuh waktunya banget buat kufur gitu. Bukan kufur, futur. buat futur pas lagi sendiri. Nah itu tuh banyak hal-hal lalai gitu pas lagi sendiri. Terus ya pengen diampuni dosa-dosanya dari lisan, mata, semuanya pengen diampuni. Sama ini keinginan wishlist gitu setelah lulus, pengen umroh. Yuk, amin. Aku pengen biar istiqomah kali ya. Ya Allah tolong istiqomahkan saya. Istiqomahkan aku di bulan Ramadan ini untuk nanti di bulan selanjutnya, karena setelah Ramadan kan Syawal, biar istiqomah gitu loh, biar nggak cuma di bulan Ramadan aja yang mana aku ngejar pahala yang terus-terusan, tapi juga di bulan-bulan berikutnya sama gitu kayak di bulan Ramadan. Biar nanti Ramadan berikutnya ataupun setelah Ramadan tuh, setelah Ramadan itu biar tetap biar setelah Ramadan ya aku tetap istiqomah kayak Ramadan. Sekarang aja tuh aku pasti udah turun ini kualitasnya gitu. Karena salah satu tanda diterimanya amal ibadah itu kan juga kita terus continue ya ngelaksanain ibadah kita saat itu gitu. Salah satu tanda diterimanya amal kita waktu Ramadan itu kan tandanya kita langsung terus continue ngelakuin itu kan. Jadi kayak ya Allah semoga amalan yang aku kerjain di Ramadan nanti tuh keterima gitu, dan aku ngelakuin minim kesalahan gitu. Lebih ke emosional sih, karena jujur kalau aku pribadi, kalau masalah ibadah mahdoh gitu, kayak sholat, puasa gitu kan, ketika kita bukannya aku menyepelekan, tapi Allah itu kan maha pemaaf ya. Ketika kita salah, kita misalkan lupa bacaan sholat atau gimana gitu, kita minta maaf. Tapi lebih kalau ke emosional, ke hubungan kita sama sesama manusia gitu, yang mana itu pasti melibatkan hati kan, itu agak susah karena manusia itu kan memang kurang untuk pemaaf gitu ya, susah gitu, nggak kayak Tuhan, nggak kayak Allah gitu. Jadi aku lebih berharap
doa spesifik aku bulan Ramadan ini, aku menjadi orang yang lebih bisa mengontrol hati aku, lebih bisa mengikhlaskan segala keadaan yang terjadi di sekeliling aku gitu. Aku bisa nggak yang jadi orang yang lebih ikhlas lah, nggak yang sensitif, kayak aku nggak jadi gampang marah sama orang, aku bisa gampang husnuzon sama orang. Intinya aku bisa ngontrol hati aku lebih lebih baik lagi. Di bulan yang penuh jackpot ini aku pengen mendapatkan semoga bisa dapetin surganya Allah. Aku bakal minta surga juga buat orang tua aku gitu. Aku nggak tahu Ramadan kapan lagi aku ketemu. Jadi nggak tahu kenapa ini tahun kedua aku merantau, aku sangat berharap di Ramadan tuh aku dapetin banyak gitu. Not worldly matter, tapi tentang akhirat gitu. Tentang kalau boleh doa spesifik gitu, semoga aku dapetin Lailatul Qadar. Dan kesempatan-kesempatan di Ramadan ini kan semua doa diijabah gitu, kita puasa. Yaitu aku pengen, ya Allah, aku pengen minta surgamu buat ibuku, buat bapakku gitu. Itu yang sangat aku konsenin banget. Semoga sih bisa dapetin itu. Target Ramadan. Target di bulan Ramadan. Ya Allah, ngomong bener apa nih aku? Iya, apa ya? Orang-orang punya target kan? Seperti yang aku bilang tadi, kalau masalah target, aku ngelanjutin target-target aku sebelumnya aja sih di Ramadan. Cuman mungkin waktu intensitasnya lebih padat gitu. Sebenarnya ini masih PR dari yang sebelum Ramadan sih. Baca Quran dengan baik dan benar. Karena PR-nya masih itu kemarin, masih baca Qurannya masih gitu. Hatam doang gitu. Itu harapannya sih. Ya kecil ya. Tapi keistiqomahan sih yang pengen dikuatin gitu. Kan yang berat itu istiqomah. Di situ lagi dilatih keistiqomahannya. Ya pasti khatamin Quran gitu kan. Bulan Ramadan kan perbanyaklah membaca Al-Quran gitu kan. Katanya aku pengen, target aku sih banyak hatam banyak kali. Insya Allah aku mau target baca Al-Quran gitu, nyelesain 30 juz, tapi ini doain ya 30 juz. Terus aku juga pengen mulai untuk menghafalnya gitu, menghafal Al-Quran. Itu sih target aku. Aku bisa hatam. Kadang tuh aku udah ditargetin nih dalam sebulan aku harus hatam. Tapi kadang tuh nggak hatam juga gitu dalam sebulan tuh. Jadi targetnya pengennya bulan Ramadan ini aku bisa hatam se-Quran. Terawihnya nggak bolong, nggak males-malesan. Terus ngelakuin yang sunnah-sunnah gitu. Lebih ke situ. Semoga nggak banyak disibukkan dengan dunia ini, ya Allah. Itu sih. Sama mungkin aku mau punya target buat nyelesain beberapa buku fikih sih, itu aja. Belum kepikiran. Aku pengen menjadi pribadi yang dewasa secara emosional. Kan kita nahan emosi juga ya waktu puasa. Itu semoga ada pengaruhnya gitu setelah Ramadan tuh, Lebaran selesai aku bisa dewasa secara emosional, aku bisa memanfaatkan waktuku sebaik-baik mungkin, kayak ibadah di Ramadan. Padahal Ramadan sebenarnya kan memanen. Jadi bukan latihan lagi, tapi sebenarnya memanen, dan aku berharap setelah Ramadan itu lebih stabil juga tentang ibadahnya. Gitu. Biar hati ini itu lurus niatnya kan Allah gitu deh. Pokoknya nanti mau ibadahnya kecil mau gede kan ya. Saya mah orangnya bukan orang suci ya, bukan orang yang gimana, bukan orang solihah yang gimana. Yang
Yang penting kalau aku ngelakuin apa tuh aku bisa lurusin niat karena Allah gitu, target gitu. Biar Allah ridho aja. Hal kecil, hal gede, hal sedang lah gitu. Udah. Sama-sama. Cepat lah saya.